Tanggapan saya mengenai KM50 atau peristiwa, katakanlah ini kan peristiwanya kan ada yang bilang tembak menembak, ada yang bilang pembantaian ya atau pembunuhan kan begitu ya. Yang jelas di tragedi KM50 itu kan ada korban, ada yang meninggal ya, berapa orang lupa ya. Kemudian menurut versi polisi bahwa mereka itu kan diduga melakukan perlawanan dengan memiliki 5 pucuk senjata kalau nggak salah ya. Dan polisi dikatakan untuk menyelamatkan diri melakukan penembakan. Tetapi kalau kita mau jujur tentang peristiwa KM50 ini kan sebetulnya adalah berasal dari peristiwa di mana Bapak Habib Rizik keluar dari rumah sakit dari Bogor ya waktu itu ya. Lalu dibuntuti, lalu terjadi tragedi itu. Padahal kalau dipikir-pikir Polda Metro Jaya itu kan sudah melayangkan surat undangan atau surat panggilan kalau nggak salah untuk dimintai keterangan. Maka seharusnya pihak Polda bisa menunggu lebih sabar supaya mereka datang sendiri karena belum waktunya untuk datang toh, masih 1 hari atau 2 hari kemudian. Tetapi karena dibuntuti dan yang sana juga tidak terima dibuntuti, maka terjadi tragedi itu. Tetapi soal adanya informasi ditemukan senjata dan mereka melakukan perlawanan, benar apa tidak itu sampai dengan saat ini kan hanya Tuhan yang tahu. Ibaratnya good news or bad news only God knows. Nah, tapi dengan melihat adanya perilaku Perdi Sambo dan kawan-kawan ini yang melakukan obstruction of justice, kita jadi berpikir juga jangan-jangan senjata rakitan yang 5 pucuk itu jangan-jangan dicipta kondisi kan begitu. Jangan-jangan itu bukan punya yang di mobil tapi dimasukkan oleh orang yang membuntuti untuk melegalisasi atau melegitimasi perbuatan mereka. Kemudian secara hukum memang ini sudah mendapatkan putusan ya, sudah ada yang dibebaskan, ada yang dinyatakan melakukan perbuatan yang disangkakan dan sebagainya atau didakwakan akan begitu. Tetapi walaupun ini sudah memperoleh kepastian hukum, sekiranya ada temuan baru atau novum atau ada bukti baru, ini bisa dibuka kembali untuk keadilan. Jadi kalau kepastian hukum sudah tapi keadilan masih bisa apabila dirasa ada kejanggalan yang tentunya didukung oleh bukti yang baru. Dan untuk mendapatkan keadilan itu tentu harus diuji lagi. Bisa diuji melalui proses penyidikan, kemudian berlanjut ke pengadilan untuk mendapatkan kebenaran material tentang apa sesungguhnya yang terjadi. Mengingat perilaku daripada mereka-mereka ini yang kurang lebih yang sudah tersuspek 35-36 orang itu, bagaimana mereka merekayasa, bagaimana mereka tidak jujur dalam peristiwa pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Nobriansyah Joshua Huta Barat. Artinya ada juga pendapat yang lain atau analisis yang menyatakan bahwa Brigadir J ini adalah yang kedua setelah sukses yang pertama. Artinya peristiwa KM50 ini dianggap perbuatan yang pertama yang juga diduga melakukan obstruction of justice karena di situ juga ada informasinya, ada penyebaran CCTV oleh petir dalam tanda petik. Tiba-tiba CCTV-nya hilang dan sebagainya, tahu-tahu ada di sana ditemukan senjata dan sebagainya. Nah, yang kita sayangkan adalah katakanlah misalnya di sana ada senjata, tetapi kan polisi tidak harus membantai mereka, bisa misalnya melumpuhkan. Kalau sudah lumpuh, segera ditangkap, kemudian dibawa ke rumah sakit, diobati, sehingga bisa diadili untuk mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi, supaya terang masalahnya. Demikian juga dengan Brigadir J. Brigadir J ini kan, kalau misalnya tuduhan-tuduhan yang mereka buat itu, yang katanya diperkosa di Duren 3, kemudian ketika tidak terbukti berpindah ke Magelang tanggal 4, kemudian tidak terbukti tanggal 4, pindah ke tanggal 7 dan sebagainya. Itu juga merupakan kesalahan mereka. Seharusnya bukan dibunuh, tetapi kalau memang ada tuduhan bawa ke pengadilan untuk diadili supaya bisa dibuktikan dalilnya apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, seperti juga dengan KM50 harusnya dibawa ke pengadilan, para tersangkanya diadili apakah mereka betul-betul memiliki senjata ataukah mereka melakukan perlawanan dan sebagainya sehingga terang. Jadi jangan dibunuh dan dihabisi, kemudian setelah dibunuh dan dihabisi dipitnahkan begitu. Tidak boleh memfitnah orang mati kan gitu karena dosanya besar. Itulah kira-kira yang bisa saya berikan, Bang. Ya, kalau ancaman sih dulu banyak ya, tapi tidak dalam kasus ini. Tapi kalau dalam kasus ini semi-semi lah ya. Artinya ada yang mengkualifikasi perbuatan kita itu sebagai penebar hoax. Padahal diduga itu mereka satu rangkaian membuat laporan polisi kan gitu ya. Tetapi yang melaporkan saya dan Diolipa itu tidak tahu yang mana kebenaran kan gitu. Yang mana yang benar, yang mana tidak benar kan gitu. Kalau orang berani melaporkan hoax harusnya dia tahu yang benar yang mana kan begitu. Nah, jadi ini semacam mengarah kepada kriminalisasi. Padahal apa yang kita utarakan itu adalah fakta-fakta dan analisa kan begitu, berdasarkan laporan intelijen dan berdasarkan laporan saksi. Kemudian mengenai ada upaya pendekatan atau pertemuan, ada beberapa yang
mendekati pihak kita atau pihak kami, bahkan ada juga yang menawarkan hal-hal tertentu. Tetapi seperti saya katakan dari dulu, saya menyuap tidak mau, disuap pun saya tidak mau. Itu sudah prinsip hidup saya di dalam membuka kantor pengacara. Jadi hidup kita harus terhormat dan harus benar di hadapan Tuhan, kan begitu. Sedapat mungkin begitu. Baik, jadi kita memang memerlukan pemimpin yang baik dan benar serta tegas serta berguna bagi masyarakat. Apa yang dilakukan Presiden ini atau Bapak Jokowi ini tidak cukup sesungguhnya hanya mengatakan buka seterang-terangnya walaupun sudah ucapkan 4 kali. Tetapi juga harus disertai dengan tindakan atau action. Karena kalau ibarat kita mengajar anak, kalau kata-kata kita tidak didengarkan harus ada tindakan. Nggak cukup hanya dengan kata-kata lagi, tapi dengan memberikan contoh atau memberikan katakanlah punishment misalnya. Karena di dunia hukum itu kan ketika orang berprestasi dikasih reward, ketika melanggar dia harus dikasih punishment, kan begitu. Nah, sementara Pak Presiden atau Pak Jokowi dia hanya melakukan himbauan sebanyak